dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Shalom, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali kekasih-kekasih Tuhan. Selamat diberkati Tuhan, dan saya percaya saat ini saudara semuanya sehat dan baik-baik saja. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, mari sebelum kita bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita rendahkan hati, kita berdoa bersama-sama. Dalam anugerah-Mu, kami bersyukur Tuhan, di kesempatan yang baik ini, Engkau berkenan memberkati setiap kami semua sehat dan baik-baik saja, dan waktunya kami menerima kebenaran-Mu. Oleh anugerah-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami dengan roh hikmat, pengertian, pengetahuan, pewahyuan, kuasa-Mu, mengerjakan pemberitaan dari awal sampai selesai, dan semua yang mengikutinya, Tuhanlah yang memberkati. Kami terima anugerah-Mu dengan hati bersyukur, di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya berharap kebenaran sederhana yang mau kita dengar ini memberikan kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kesehatan, tidak hanya tubuh jasmani, namun juga memberikan kesehatan secara manusia, roh, batin, jiwa kita. Karena tema pada saat ini adalah kasih dan kesehatan. Artinya ada hubungan apakah kasih dan kesehatan kita. Nah, firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya ulangi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 1 Yohanes sampai 3 Yohanes itu ditulis oleh salah satu murid Tuhan yang dikenal sebagai Rasul Kasih, sebagai Rasul yang paling dekat dengan pribadi Tuhan, yaitu Rasul Yohanes. Surat-surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya atau jemaat atau gereja-gereja di wilayah provinsi-provinsi Asia, di mana merupakan wilayah rasuli dari Rasul Yohanes. Tentu maksud dari surat-surat ini ingin
memberikan pengajaran-pengajaran, memberikan terang yang buat jemaat Tuhan bisa diarahkan jalan hidupnya untuk senantiasa hidup di jalan-jalan Tuhan. Nah, saudara, kita perhatikan ya, ayat ini sederhana, namun sebenarnya susah untuk dimengerti. Tapi saya belajar untuk menyampaikan dengan sederhana, ya, bukan dengan konsep pengajaran di sebuah ruang kelas teologi yang harus tinjau dari banyak sisi untuk menjelaskan, tapi saya lebih menyukai untuk menyampaikan dengan cara berpikir yang sederhana, namun terhubung dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, saudara perhatikan, di bagian terakhir ayat ini berkata, sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Ini harus kita pahami dulu dengan benar, ya. Kata-kata Allah adalah kasih. Nah, kita tidak memperdebatkan pribadi Tritunggal, ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya. Kita tidak memperdebatkan itu, namun mari kita kerucutkan dengan sebuah pengertian sederhana bahwa Allah Tritunggal itu memang Esa, ya, 3 pribadi dalam satu kesatuan, satu hakikat yang tidak terpisahkan. Dan saya lebih menyukai dengan sebuah istilah, ya, Allah kita sebut saja Tuhan Yesus. Oke, saudara, Allah sama dengan Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan berkata, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau Allah itu saya sebut sebagai Tuhan Yesus, maka dibaca Tuhan Yesus adalah kasih. Yesus adalah kasih. Ya. Kalau disebut Yesus adalah kasih, berarti kasih adalah Yesus. Ya, jadi pengertiannya sederhana, saudara. Yesus adalah kasih. Yesus sama dengan kasih. Kasih sama dengan Yesus. Sesederhana itu harus kita tangkap dulu, saudara. Ya. Nah, orang percaya atau orang Kristen adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, maka Yesus ada di dalam orang itu. Misalnya, saya sudah percaya kepada Yesus, berarti Yesus ada di dalam diri saya. Makanya di dalam Injil, di dalam 1 Yohanes ini, maksud saya, ya, 1 Yohanes ini pasal 4 ayat yang ke-15 dikatakan ini, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Artinya begini, ya. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka Yesus ada di dalam dia dan dia di dalam Yesus. Saya percaya kepada Yesus, maka Yesus ada di dalam diri saya dan saya ada dalam diri Yesus. Nah, kembali ke ayat tadi, ya, Allah adalah kasih. Ya. Allah adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Maka bisa dibaca, Allah adalah Yesus, Yesus adalah kasih. Berarti, kalau saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus, Yesus ada dalam diri kita, kita dalam diri Yesus, berarti kasih sudah ada di dalam diri saya dan saudara. Ya. Kasih sudah ada dalam diri saya dan saudara. Saudara tangkap ini, saudara, ya. Nah, mari kita simpulkan satu ayat 1 Yohanes pasal 4:8 ini, ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini bisa diterjemahkan dengan bahasa sederhana dengan kata-kata seperti ini. Siapa tidak mengasihi, ia bukan orang Kristen.
Siapa yang tidak mengasihi, ia bukan orang percaya. Ya. Sebab kita sudah tangkap di depan, ya. Kita percaya kepada Yesus yang adalah kasih. Itu artinya Yesus yang adalah kasih sudah ada dalam hidup kita. Kalau Yesus adalah kasih di dalam hidup kita, maka otomatis sebenarnya kita pasti bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu pasti, saudara. Jadi kalau Yesus yang adalah kasih ada dalam hidup kita, kita pasti bisa mengasihi sesama, mengasihi Yesus terutama. Ya, pasti kita bisa mengasihi Allah, pasti kita bisa mengasihi sesama, pasti. Karena Yesus sudah ada dalam hidup kita. Yesus adalah kasih ada dalam hidup kita, kasih ada dalam hidup kita. Pasti kita bisa mengasihi sesama, mengasihi Allah, saudara. Makanya kalau orang itu tidak mengasihi, berarti dia bukan orang percaya. Dia bukan orang Kristen. Karena orang percaya, orang Kristen, Yesus ada dalam dia, kasih dalam dia, dia pasti mengasihi Allah dan mengasihi sesama, saudara. Itu pasti, saudaraku. Pertanyaannya, mengapa? Ya. Karena sudah jelas. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Yesus. Karena Yesus tidak ditinggal di dalam dia. Kalau Yesus tinggal dalam dia, dia pasti bisa mengasihi, saudara. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Mengapa harus ada kasih? Mengapa harus ada kasih di dalam hidup kita? Ya, mengapa, saudara? Jawabnya saya sederhanakan, ada dua hal yang mau saya tekankan pada saat ini. Mengapa harus ada kasih di dalam hidup kita? Mengapa harus ada kasih atau Yesus dalam hidup kita? Yang pertama jawabnya adalah agar kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Itu yang pertama. Jelas, sudah kita jelaskan. Tapi yang kedua inilah yang penting, ya, yang mau saya sampaikan, yang mau saya bahas adalah tanpa kasih atau tanpa Yesus, orang menjadi sakit, saudara. Nanti akan saya tampilkan hasil penyelidikan seorang profesor yang menyelidiki dan itu menggemparkan dunia. Ya. Jadi mengapa harus ada kasih dalam hidup kita? Yang pertama, agar kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tanpa ada Yesus atau kasih dalam hidup kita, tidak mungkin orang bisa mengasihi. Apalagi ajaran Yesus, kasihlah musuhmu. Tidak mungkin, saudara. Mengasihi orang yang menyakiti kita, tidak mungkin. Mengasihi orang yang membuat kita terluka, tidak mungkin. Namun kalau Yesus atau kasih itu ada dalam hidup kita, kita pasti bisa mengasihi orang-orang yang menjadi musuh kita, mengasihi orang-orang yang membuat kita terluka atau sakit hati, pasti bisa. Namun yang kedua, ya, ini jawabannya harus kita renungkan saat ini, saudara. Karena ada banyak orang sedang sakit, tidak hanya sakit secara tubuh, namun juga sakit secara jiwani atau batinnya, saudara. Makanya jawaban yang kedua, tanpa kasih, dalam kurung tanpa Yesus, orang menjadi sakit. Sakit jasmani maupun sakit jiwani. Saudara, ada seorang profesor, ya, ini keturunan atau kebangsaan dari Amerika, USA. Namanya adalah David Hawkins. Ya, David Hawkins. Seorang ilmuwan yang membidangi filsafat, sains, matematika, ekonomi, pendidikan sains, dan etika, bahkan juga dia dikenal sebagai seorang sejarawan. Ya. Dia lahir 28 Februari 1913 dan meninggal tanggal 24 Februari 2002. Ya. Telah merilis
ya, sebuah hasil risetnya yang paling mutakhir, yang menggemparkan dunia, ya, di mana hasil dari penelitian dia itu, ya, mengenai tentang manusia. Penelitiannya membuktikan bahwa banyak orang sakit karena lack of atau kekurangan cinta kasih. Banyak orang sakit karena kekurangan cinta kasih. Penemuan ini menggemparkan orang-orang, ya, tidak hanya bangsa Amerika tapi seluruh dunia, ya. Itu takjub dengan penelitian yang memang diselidiki dengan luar biasa. Dia telah banyak mengobati orang-orang sakit dari belahan-belahan dunia, ya, dari berbagai negara dia obati semua, ya. Begitu memeriksa seseorang pasien, dia sudah tahu mengapa orang ini sakit. Karena di dalam tubuhnya, ya, hasil penelitian itu buktikan di dalam tubuhnya tidak ditemukan sedikit pun cinta kasih di dalam dirinya. Jadi ketika seorang sakit datang kepada dia tangani, ya, dia teliti, maka ada orang-orang yang di dalam dirinya, ya, tidak ditemukan sedikit pun unsur cinta kasih di dalam hidup dia. Profesor David Hawkins ini berkata demikian, kebanyakan orang sakit karena di dalam dirinya tidak ada hati yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih yang tulus. Yang ada hanyalah kedengkian, penderitaan, keluhan, kesedihan, dan air mata yang menyelimuti seluruh tubuh dia. Menurut dia, saudara, jika getaran kasih atau frekuensi kasih di bawah angka 200, itu menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jadi dalam penelitian dia itu, ya, dengan sebuah penelitian, kalau frekuensi atau getaran cinta kasih dalam orang itu di bawah angka 200 Hz, ya, maka orang itu pasti sakit, ya, dan gampang terkena penyakit. Pikiran atau emosi negatif di bawah getaran 200 Hz atau tepatnya di angka 30 atau 40 Hz, saudara. Jadi ya, dia meneliti orang-orang yang angka getaran kasihnya di bawah 200 atau tepatnya menunjukkan angka 30 sampai 40 Hz. Maka dipastikan orang itu punya kebiasaan, satu, suka mengeluh. Kedua, suka menyalahkan orang lain. Yang ketiga, suka dendam pada orang lain. Ini semua membuat seseorang mudah terserang penyakit dan mudah sakit. Penelitian ini tidak main-main, saudara. Ya, ini penelitian secara ilmiah, ya, menggunakan metode penelitian yang akurat, ya, dan membuktikan hasil-hasil di mana dia menyelidiki dan menangani orang-orang yang sakit datang kepada dia. Makanya perhatikan baik-baik, saudara. Di dunia ini, apalagi situasi pandemi seperti ini, banyak orang sedang sakit. Tidak hanya sakit secara fisik, namun juga sakit secara jiwa nih. Ya, usut punya usut, ternyata kalau orang itu mudah sakit dan terserang penyakit, maka di dalam dirinya ada sebuah kondisi yang dipastikan, ya, unsur cinta kasihnya di bawah angka 200 Hz. Dan itu membahayakan, saudara. Ya. Makanya saya teringat sebuah kesaksian yang disampaikan oleh seorang motivator namanya Waringin Tunggengsem. Ya, kita ingat beberapa waktu lalu, ya, zaman virus corona varian Delta sedang merebak, ya, dia salah satu yang kena. Dalam kondisi dia sudah kritis, ya, sesak nafasnya sudah luar biasa, ya, kondisinya sudah kritis.
Dia minta disontek ini, disontek itu, tapi tidak turuti, walaupun mahal harganya dia siap membayar. Ya, tapi dia benar-benar kondisinya sangat kritis. Beberapa rumah sakit menolak karena memang penuh semuanya. Nah, dalam kondisi yang kritis itu, dia menerima sebuah berita firman Tuhan, ya, dari Amsal pasal 17 ayat 22 yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Coba perhatikan saudara kasih Tuhan. Orang ini sudah hopeless, tidak ada harapan, sudah kritis. Dia berkata rasanya sudah hampir mati, sekian langkah lagi. Tapi firman yang datang kepada dia itu mengubah cara pandang dia, mengubah cara berpikir dia. Sehingga hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan sebuah sukacita ilahi, dipenuhi dengan kasih Allah. Dia begitu mulai merasakan, ya, yang bisa memproduksi kasih dan sukacita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia tahu ayat ini dan dia mendapat rema ini, maka dia memutuskan untuk merespon firman ini dengan cara dia memuji Tuhan, dia menyanyi, ya, dan terus dia kumandangkan nyanyian pujian, ya, terus dia berusaha untuk menyanyi muji Tuhan dengan luar biasa. Nah, akhirnya pujian yang menyenangkan hati Allah itu memproduksi sebuah kondisi hatinya dipenuhi dengan cinta kasih, dan itu, ya, cinta kasih itu membuat frekuensi getaran dari cinta kasih dalam diri dia yang kemungkinan sebelumnya di bawah angka 200, maka tiba-tiba di atas 200 dipastikan, ya, yang sekitar 400 sampai 500, maka dia menjadi sembuh dan sehat. Banyak orang, saudara, tidak menyadari unsur cinta kasih itu begitu pentingnya dalam hidup kita. Tanpa cinta kasih dari Yesus Kristus, semua orang hatinya kosong, jiwanya kosong. Yang ada pasti unsur-unsur seperti ini, saudara. Ya, orang yang suka membenci, unsurnya pasti dia suka membenci. Unsurnya adalah emosional, temperamen, gampang emosi, menyalahkan orang lain, marah, dendam, iri hati, menuntut orang lain, egois dalam banyak hal, mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan orang lain. Nah, unsur-unsur ini begitu kuat di dalam hati orang-orang yang tidak memiliki cinta kasih Tuhan, tidak memiliki Yesus, tidak memiliki kasih. Makanya orang seperti ini punya frekuensi magnetik yang paling rendah. Hal ini menjadi awal timbulnya penyakit kanker, sakit jantung, dan penyakit kronis lainnya, saudara. Jadi hubungan antara kasih dan kesehatan itu begitu kuat. Kalau seseorang yang sudah percaya kepada Yesus, dia punya kehidupan rohani yang normal, yang sehat, dalam arti dia punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, kesukaannya merenungkan firman Tuhan, maka kasih Allah dalam hidup dia dipastikan akan memproduksi perilaku-perilaku yang memuliakan Allah. Ya, pasti akan memproduksi namanya welas asih atau belas kasihan, pasti memproduksi namanya cinta kasih, pasti menghasilkan sikap namanya suka memberi, ya, gemar membagi berkat, mudah memaafkan, lemah lembut, santun dalam perilaku. Pasti saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi dengan Yesus atau dipenuhi dengan kasih, maka hidupnya akan memproduksi hal-hal yang luar biasa ini. Belas kasihan, cinta kasih, suka memberi, suka berbagi, lemah lembut, suka memaafkan, santun perilaku. Ini pasti dihasilkan. Dan kalau ini dihasilkan, maka dipastikan tubuh jasmaninya sehat, jiwanya sehat, batinnya sehat, saudara.
Dan orang seperti ini menurut Profesor David Hawkins ini, frekuensi atau getaran cinta kasihnya berkisar antara 400 sampai 500, bahkan sampai menjadi 700 atau 1000. Dan ini membuat dia menjadi orang yang tidak hanya sehat secara batin, jiwa, tapi juga tubuhnya. Dan orang ini akan mempunyai sebuah pengaruh dampak. Kalau dia ada di tengah-tengah orang, maka aura positif dia itu akan membuat orang-orang sekitarnya ikut terpengaruh, ya, ikut terdampak. Namun kalau orang membawa hatinya tidak ada kasih, yang ada hanyalah suka mengeluh, dendam, iri hati, kebencian, pelit, tidak suka berbagi, tidak santun perilaku, sombong, sebagainya, maka auranya, dampak yang ditimbulkannya ketika dia ketemu atau berkumpul dengan seseorang juga akan negatif. Makanya sebagai kesimpulan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah kasih. Kasih adalah Yesus. Jika Yesus memang ada dalam diri kita, maka pasti di dalam diri kita ada kasih. Sekali lagi, jika Yesus memang ada dalam diri kita, maka pasti di dalam diri kita ada kasih. Jika dalam diri kita ada kasih, maka pasti kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Jawaban yang pertama, ya, mengasihi sesama. Dan hidup kita pasti dapat mengalirkan, ya, produksi kasih yang berbentuk belas kasihan, ya, suka memberi, suka berbagi berkat, tidak pelit, mudah memaafkan, ya, lemah lembut, santun perilaku, itu akan diproduksi kita. Itu dipastikan, saudara. Karena itu, pada saat ini, marilah kita tinjau hidup kita di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini. Jika saudara memiliki Tuhan Yesus atau percaya kepada Yesus, pasti kasih dalam hidup saudara, ya, akan membuat tubuh saudara tidak mudah sakit, membuat tubuh saudara menjadi sehat, dan jiwa saudara sehat, tidak ada ketakutan. Sebab firman Tuhan juga berkata, kasih, dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, pasti saudara mampu menghadapi situasi-situasi yang sekarang sedang berkembang. Situasi sulit ini. Bahkan sesuai dengan nubuatan Alkitab, menjelang kedatangan Tuhan, situasi kondisi zaman ini akan semakin banyak kesusahan, tantangan, rintangan, penderitaan, air mata. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, karena hatinya dipenuhi dengan cinta kasih dari Tuhan, frekuensi getarannya itu 400, 500, 700 sampai 1000. Maka orang itu akan menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah sakit, tidak mudah goyah. Bahkan hidupnya akan terus mengalirkan kasih yang tidak hanya memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ujinya adalah, mari cek dalam hati saya dan saudara. Adakah keluhan? Adakah kekhawatiran? Adakah ketakutan? Adakah kebencian? Apakah ada dendam? Ada rasa sakit hati? Tidak mampu mengampuni? Kalau itu ada, saya mohon mari bersama-sama kita cek. Ada sesuatu yang salah kalau kita ikut Yesus. Ya. Mari kita perbaiki kondisi kita. Kembali undang, ya, kembali datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya, dan memperbaiki hidup, dan mohon anugerah Tuhan kembali menguasai hidup kita, bertahta dalam hidup kita, sehingga kasihnya dipulihkan, dan kita mengalami anugerah yang baru di dalam Yesus Kristus. Sehat jasmani, sehat jiwani dan rohani kita. Makanya ada sebuah pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Pujian ini menggambarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kasih Yesus memenuhi seperti air sungai yang mengalir terus-menerus tanpa henti. Dan kalau ada sebuah kondisi-kondisi yang bermasalah, Tuhan mengobati, memulihkan. Dan hati kita dipenuhi dengan yang namanya teduh, keteduhan, kedamaian, dan sukacita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa sekaligus doa berkat buat saya dan saudara semuanya. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kiranya oleh anugerah kemurahan-Mu, firman yang sudah kami dengar dalam urapan-Mu menerangi hidup kami. Kalau hidup kami hari ini, saat ini, ada banyak tanda-tanda kami kehilangan kasih. Kami dipenuhi dengan keluhan, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kepahitan, dendam, iri hati, pelit, tidak suka berbagi, perilaku kami tidak santun, kami sombong. Ampunilah kami Tuhan. Kami rendahkan hati kami serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Mungkin kami sudah jauh dari Tuhan. Kami sudah tidak menyembah Tuhan. Kami tidak punya keintiman dengan Tuhan. Kami tidak pernah merenungkan firman-Mu. Karena itu ampuni kami Tuhan. Basuh roh jiwa tubuh kami dengan darah-Mu, dengan firman-Mu. Sucikanlah kami Tuhan. Layakkan kami kembali di hadirat-Mu Tuhan. Dan penuhi kami kembali dengan kasih-Mu. Dan biarlah karena kepenuhan kasih-Mu, hari ini kami mulai mengalirkan kembali berkat-berkat dari kasih-Mu, yaitu belas kasihan, kesukaan untuk mengasihi orang lain, kesukaan untuk berbagi, kesukaan untuk memaafkan kesalahan orang, kesukaan untuk berperilaku lemah lembut, berperilaku rendah hati, dan sopan santun di dalam perilaku kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi saksi-Mu, dan lewat hidup kami Tuhan diperkenalkan dan banyak orang diselamatkan. Urapi setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Jadikan kami bejana-bejana yang baru yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan apapun persoalan kami hari ini tengah-tengah pandemi, kami percaya kalau Engkau di dalam kami, kasih-Mu di dalam kami Tuhan, maka Engkau-lah yang akan menolong setiap kami untuk menghadapi, menyelesaikan setiap persoalan. Dan selalu saja Engkau yang dipermuliakan dalam setiap perkara kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas berkat firman Tuhan. Dan oleh anugerah-Mu kiranya Engkau juga memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang ikutinya Tuhan. Kiranya berkat dari Engkau Allah Bapa, dari Engkau Allah Sang Putra, dari Engkau Allah Roh Kudus, ketiga yang esa di dalam Yesus Kristus, memberkati kami semuanya, menyertai kami semuanya, dari saat ini sampai Engkau datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, kiranya berkat firman sederhana ini memberkati saya dan saudara, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya percaya bahwa saudara selalu sehat dan baik-baik saja. Sampai jumpa, salam dan Tuhan memberkati.